Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas responsi untuk praktikum teknologi sediaan steril yang akan dilakukan secara offline pekan depan. Kali ini bentuk sediaannya adalah infus. Setelah pada pertemuan satu kemarin itu ada dua kondisi sediaan. Jenis sediaannya itu satu, itu adalah injeksi, cuma pembedanya ada satu pembawa air dalam wadah air di vial dan pembawa minyak itu di ampul, atau kebalikannya. Intinya ada beda pembawa dan ada beda wadahnya. Dan pada pertemuan kedua temanya itu adalah tentang infus ya. Seperti resep yang sudah Ibu share juga di grup, ini adalah resep untuk sediaan infus kita. Asidum lacticum 1,2 ml, natrium kloridum 3 gram, kali kloridum 200 mg, dan kalsi kloridum 135 mg. Dibuat infus ini 500 ml. Misifak infus 500 ml. Oke. Seperti yang sebelumnya, kita isikan dulu data pendukung untuk apa saja bahan-bahan yang akan digunakan. Asid laktikum, kemudian natri kloridum, per tabel ya, sorry. Oke, natri kloridum. Selanjutnya kali kloridum, dan yang terakhir itu ada kalsi kloridum. Nah, ini dicari kelarutannya masing-masing di Fi ataupun Martindale. Pembawanya sudah jelas, ini adalah pembawanya air ya, berarti ini idem semuanya ya. Oke, untuk pH itu juga bisa dicek untuk di Fi ataupun di buku standar. Ekivalensi itu juga sudah ada, bisa dicek di Fi. Khasiatnya ini juga dari buku standar bisa dilihat. Cara sterilisasinya ini juga bisa dilihat di Fi ataupun di Fornas atau di Martindale. Oke, dan rute pemberian juga bisa dicek di mana, di Fi, di buku formula standarnya ya. Oke, ini untuk data pendukung dari si zat aktif diisikan ke empat-empatnya. Lanjut kita ke OTT. OTT tidak ada. Ini kita lanjutkan saja ke usul penyempurnaan. Yang pertama, volume sediaan encer dengan volume lebih dari 50 ml dilebihkan 2%. Tuh lihat di Fi edisi 6 halamannya, silahkan dibuka sendiri. Ya, ini harus jelas, artinya juga membiasakan melihat sendiri memang betul yang dinyatakan keterangannya ini ada di tabel Fi. Kemudian zat aktif dilebihkan 5% untuk mengantisipasi kehilangan akibat proses adsorpsi. Ya, jadi adsorpsi bukan absorpsi. Adsorpsi itu proses perlekatan hanya di bagian permukaannya saja kan. Kalau di absorpsi dia masuk ikut bereaksi untuk selanjutnya gitu ya. Adsorpsi oleh karbon aktif. Oke, selanjutnya karbon aktif yang digunakan adalah 0,1% dari volume total sediaan, dan
35% karena nanti artinya seperti ini, nanti di bahan-bahan akan dilihatkan zat aktifnya si karbon absorben itu banyaknya adalah 0,1% dari total seluruh volume sediaan. Setelah itu dilebihkan lagi dia 35% karena merupakan zat elektrolit. Jadi ada ketetapan lagi untuk zat elektrolit dan non elektrolit itu ada beda persentasenya ya. Kalau non elektrolit itu di 30%. Jadi ada bedanya berapa kelebihan yang diberikan untuk si kalau yang non elektrolit itu nanti di 5% yang dilebihkannya. Kemudian yang terakhir tentu saja zat tambahan yang cocok kita akan kembali gunakan NaCl ya. Jadi kalau ada yang bertanya NaCl kan udah ada di atas, beda ya. NaCl yang di atas ini bekerja sebagai zat aktifnya, sebagai zat elektrolit ya, berarti ini infus untuk sediaan elektrolit. Sedangkan NaCl yang kita tambahkan di usul penyempurnaan itu adalah sebagai pengisotonisnya nanti. Oke, untuk formula standar itu bisa dicek di Fornas halaman 206. Oke, kita lanjut ke tinjauan farmakologi seperti sebelum-sebelumnya, ini juga wajib diisikan. Kita lanjut saja ke perhitungan isotonis ya. Jadi pembedanya di sini selain isotonis nanti juga akan dihitung osmolaritasnya ya. Kenapa? Ini adalah sediaan infus. Itu salah satu perbedaannya dari sediaan injeksi yang kemarin. Kalau di infus selain dari perhitungan tonisitas juga akan dihitung osmolaritasnya, di mana keduanya itu wajib menunjukkan keadaan yang isotonis. Oke, nanti akan ada Ibu insertkan tabel kaitan antara tonisitas dan osmolaritas. Oke, kita lanjut saja dulu. Yang pertama adalah volume yang direncanakan. V sama dengan 2% dikali 500 mili sama dengan 510 mili. Ya, ini volume yang direncanakan, tetapi dilebihkan karena nanti akan ada proses penyaringan dan segala macamnya, kita lebihkan 530 mili. Oke, yang B volume larutan isotonis ya, kita akan menghitung berapa bagian yang sudah isotonisnya. Untuk masing-masing jadi sebelum kita menghitung volumenya kita harus tahu dulu berapa bobot dari masing-masing zatnya ya. Asidum lacticum 1,2 mili 1,2 mili dikali per ya. Jadi 1,2 mili ini itu kan adalah di dalam 500 mg dikali berapa yang kita rencanakan. Ini sama dengan A ditambah 5% sama dengan B dikali 1 gram per mili, baru dia dapatnya dalam gram. B yang di dalam gram. Jadi yang B pertama ini masih satuannya mililiter. Targetnya kita akan mencari tahu berapa bobotnya di dalam gram. Lanjut ke zat aktif kedua. 3 gram dalam 500 mili dikali 530 mili itu sama dengan C lagi ya. C oke, ditambah 5% ya. Ingat ada penambahan 5%. Titik lagi ya.
Kenapa tadi? Karena dari awal kita sudah usul penyempurnaan, zat aktif dilebihkan 5% untuk mengantisipasi kehilangan akibat absorpsi dari karbon aktif. Artinya pada perhitungan bobotnya nanti kita lebihkan 5% untuk masing-masing zatnya. Ini dalam gram. Lanjut ke kalii kloridum. 0,200 gram per 500 mili dikali 530 mili itu sama dengan E ditambah ditambah 5%. Oke, itu sama dengan F dalam gram. Yang terakhir kalsii kloridum 0,135 gram dalam 500 mili dikali 530 mili itu sama dengan G ditambah 5% H gram. Oke, sudah selesai untuk bahan-bahan ya, gram bahan-bahannya. Dari sini baru kita bisa hitung bagian C-nya, volume yang sudah isotonis itu berapa. Pakai rumus White-Vincent, W dikali E kali 111,1 ml. Kita masukkan semuanya ya, berarti ini adalah B dikali berapa E nya ditambah D dikali berapa E nya ditambah F dikali ekivalensinya. Jadi ekivalensi itu bisa dilihat di tabel FI ya, ditambah H dikali berapa ekivalensinya, kurung kurawal baru dikali 111,1. Hasilnya adalah I mili ya, hasilnya adalah I mililiter. Selanjutnya kita hitung volume yang belum isotonis. Rumusnya P dikurang V aksen sama dengan volume yang kita rencanakan 530 dikurang I. Itu sama dengan J mili ya. Oke, kemudian jadi volume yang direncanakan dikurang volume yang sudah isotonis yang I-nya tadi. Lanjut kita ke poin E untuk menghitung berapa bobot NaCl yang perlu ditambahkan. P sama dengan 0,9% dikali J. Itu sama dengan K, tapi ini masih di dalam 500, sehingga kita akan K persen ini ya dibagi 530 mili, sehingga hasilnya adalah L gram. Oke, sudah selesai untuk perhitungan isotonis. Kita akan lanjutkan ke bagian kelimanya, itu adalah perhitungan osmolaritas. Perhitungan osmolaritas.
Oke. Satuannya itu adalah miliosmol. Rumusnya itu adalah gram per liter dibagi berat molekul dikali 1000 dikali jumlah ion. Ya, ini adalah larutan untuk mencari osmolaritas. Tinggal kita masukkan saja datanya. Kurung kurawal dulu karena banyak tadi ya data yang akan dimasukkan. Oke, yang pertama itu adalah yang A ya. Nilai A, A-nya dalam gram ya, yang ini. Yang setelah dia dilebihkan dari, maksudnya gini, kan asidum laktikum ini dia 1,2 mili, sedangkan untuk perhitungan kita masukkan dia di dalam bobotnya gram. Oke, berarti ini kan tadi hasilnya masih 1. Ya, jadi angka yang dimasukkan di osmolaritas adalah yang belum dilebihkan ya, yang belum dilebihkan 5%. Nah, berarti yang gramnya itu adalah di 1,2 yang di A nanti dikali dengan 1 gram per milinya lagi ya. Jadi A nanti bisa dilihat yang di bagian A yang mananya itu dikali 2. Kenapa? Karena A itu masih dalam 500, sedangkan tadi rumusnya itu adalah dia dalam 1000 dibagi BM dari asidum laktikum dikali 1000 dikali jumlah ion. Ya, jadi seperti ini rumusnya untuk seluruh zat. Berarti yang B-nya itu adalah 3 gram ya. 3 gram ditambah yang I. Tadinya I, CKL, KL yang dikali L ini ya, yang ini. Hasil dari berapa penambahan si NaCl sebagai pengisotonis. Baru dikali 2 dibagi BM-nya dikali 1000 dikali jumlah ion. Lanjut kita ke bahan selanjutnya, itu (0,2) dikali 2 dibagi BM-nya dikali 100 dikali jumlah 100 dikali 1000 ya, dikali 1000 dikali jumlah ion. Lanjut ke zat yang ketiga, 0,135 dikali 2 dibagi BM dikali 1000 dikali jumlah ion. Oke, selesai untuk keempat zatnya, sehingga nanti didapatkanlah hasilnya M. Ya, hasilnya adalah M. Oke, yang wajib diketahui adalah kondisi M ini dia harus isotonis. Nanti bisa kelihatan di tabel sebelumnya ya. Jadi ada rank osmolaritas itu yang menyatakan juga iso, hipo, dan hipertonis. Ini wajib juga hasilnya harus isotonis. Oke, selesai untuk perhitungan osmolaritas. Nanti bisa dilihat di Google aja untuk etiket sediaan infus, itu nilai osmolaritas itu umumnya ada yang dicantumkan ya. Coba nanti dicek di bagian etiket untuk infus. Oke, untuk data-data tambahannya berarti di sini adalah NaCl dan karbon aktif. Data-data yang lainnya nanti silakan diisi seperti juga zat aktif. Kita langsung saja ke formulasi akhir.
Oke, berarti formulasi akhirnya asep, acidum, lacticum. Berapa tadi ya masing-masing datanya tadi ya. Data dari bobot pada perhitungan isotonis ya. Jadi lagi nanti ke bagian atasnya. Natrii, kloridum juga idem, kali kloridum juga sama. Kemudian yang terakhir itu kalsii kloridum juga sama. Di sini ada NaCl atau karbon aktif dulu ya, karbon aktif. Nah ini nanti setelah di perhitungan bahan-bahan baru bisa kita cek berapa gram yang akan ditimbang. Lanjut ke NaCl untuk mengisotoniskannya berapa gram. Data dari data bobot NaCl yang ditambahkan. Yang ditambahkan pada perhitungan isotonis. Aqua Pro injeksi at 510 ml. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan masih bisa mengikuti dan bisa dipahami ya, karena kita akan lanjut ke penimbangan bahan-bahan dan juga cara kerja. Oke, kita lanjut ke penimbangan bahan-bahan. Otomatis untuk seluruh zat aktif itu idem formulasi akhir. Yang di sini perlu kita perhitungkan itu adalah karbon aktif. Oke, yang digunakan itu adalah 0,1% dikali 530 mili. Tadi sudah sampai mana ya? N lagi ya. Hasilnya adalah N. Nah, dikali lagi 35%. Karena dia zat elektrolit. Sehingga hasilnya adalah O dalam gram. Aqua Pro injeksi at 510 ml. Sorry, ini 530 ya, karena kita masih proses adanya penyaringan tadi at 530 ml. Untuk sterilisasi alat dan bahan sama seperti yang sebelumnya, kita lanjut saja ke bagian cara kerja ya. Jadi selain dari perhitungan osmolaritas yang baru di sini pada sediaan infus, untuk cara kerja juga ada yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi yang menjadi yang spesifiknya pada materi ini. Oke, yang pertama adalah sterilisasi alat dengan cara yang sesuai. Buat larutan Aqua Pro injeksi dengan cara mendidihkan Aquades selama 30 menit. Berapa yang dididihkannya? Ya lebih kalah dari 530, bisa 550 ataupun 600 mili. Kemudian aktifkan arang aktif, namanya juga arang aktif ya. Jadi ini karena tujuannya itu adalah untuk mengabsorpsi, menyerap pengotor-pengotor ataupun mikroba-mikroba dari campuran sediaan infusnya tadi, sehingga sebelum digunakan si karboabsorben atau karbon aktif ini, caranya itu adalah dia akan diaktifkan terlebih dahulu ya. Aktifkan karbon aktif
di dalam oven. Jadi dengan cara dipanaskan ya selama 1 jam. Makanya untuk infus itu kondisinya agak lebih lama daripada injeksi ya. Dia spesial infus hanya 1 bentuk sediaan saja pada pertemuan kedua. Selanjutnya zat aktif ditimbang dalam kaca arloji, disterilkan dengan caranya masing-masing tadi ya, dengan cara yang sesuai. Berarti di sini seharusnya nanti masing-masingnya ya, si asidum laktikum berapa yang ditimbang dan bagaimana cara mensterilkannya, dibuatkan masing-masingnya yang sesuai. Tulis untuk masing-masing zat aktif. Ya di sini Bu persingkat saja, konsepnya adalah seperti ini ya. Nomor 5, kalibrasi Erlenmeyer berapa? 530 mili dan botol infus 510 mili ya, karena sediaan yang akan diberikan itu nanti 510, tapi sediaan ekstra dicampurkan itu dibuat di 530 karena nanti di 530 ini akan terjadi proses penyaringan. Oke, lanjut ke tahap kerjanya lagi. Zat aktif seluruhnya itu ya masing-masing dilarutkan dalam aqua koinjeksi, aduk ad homogen, pindahkan ke Erlenmeyer lain ya, pindahkan ke Erlenmeyer yang sudah dikalibrasi, Erlenmeyer yang sudah dikalibrasi 530 mili tadi. Zat aktif satu persatu lah ini ya, nanti di satu persatu dilarutkan dalam aqua injeksi, aduk homogen, pindahkan ke Erlenmeyer, adkan dengan aqua pro injeksi ya sampai di 530 mili sampai tanda batas. Selanjutnya gerus karbon aktif, masukkan ke dalam massa 1 ya. Yang massa 1 itu adalah campuran dari seluruh zat aktif dan si pengisotonisnya yang ada di dalam Erlenmeyer dengan volume 530 tadi yang sudah dikalibrasi. Nah, si karbon aktif itu digerus terlebih dahulu. Setelah dia diaktifkan tadi, dikeluarkan dari oven, kemudian ditimbang berapa beratnya yang digunakan, masukkan dia langsung ke dalam massa 1. Tutup Erlenmeyer dengan kaca arloji ya, dengan kaca arloji yang disisipi batang pengaduk. Jadi masukkan dulu batang pengaduk dan tutuplah si kaca arloji ya, seperti kita nutup gelas yang ada sendok di dalamnya. Disisipi batang pengaduk. Kemudian panaskan larutan pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius selama 15 menit, dihitung setelah suhu tercapai ya. Suhunya berapa? Berarti juga nanti akan dicelupkan termometer untuk mengecek suhunya sampai dia di rank 60 sampai 70 derajat ini tadi ya. Dan 15 menit itu dihitung setelah dia mencapai suhunya, sama seperti waktu kita membuat infusa. Setelah dia 90 derajat baru dihitung 15 menit. Prosesnya ini sambil sesekali diaduk.
Oke, jadilah dia massa 2. Siapkan Erlenmeyer lain, corong dan kertas saring rangkap 2 yang telah dilipat. Dilipat di sini adalah maksudnya dilipat agar bisa dia menyaring nanti ya, masuk ke dalam corong yang telah dilipat untuk menyaring yang telah dilipat dan dibasahi ya, dan dibasahi dengan aqua pro injeksi untuk menyaring massa 2. Saring massa 2 hangat-hangat ke dalam botol infus, kemudian add tanda batas, berarti berapa? 510 ml. Tutup botol dengan tutup karetnya, berarti ya, tutup karet yang telah disterilisasi juga. Kemudian diikat dengan simpul sempen. Ini seperti kita buat effervescent. Tahap selanjutnya adalah sterilisasi akhir dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang terakhir, beri etiket. Masukkan ke dus wadah, tambahkan brosur. Nah, selesailah untuk pembuatan sediaan infus ya. Jadi poinnya dari pembuatan infus ini adanya proses kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu karbon aktif yang akan bekerja mengadsorpsi. Mengadsorpsi siapa? Campuran dari seluruh sediaan kita tadi ya, dalam total volumenya 530 ml atau yang di massa 1. Kemudian adanya proses lanjutannya itu adalah setelah dicampur karbon aktif, dia dipanaskan lagi sampai dia jadi massa 2 ya. Setelah seluruh bahan masuk, add ke 530, tambahkanlah berapa gram karbon aktif tadi dan itu dipanaskan lagi pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius selama 15 menit dihitung setelah suhunya tercapai. Selanjutnya itu adalah proses penyaringan ya. Disaring hangat-hangat, langsung masukkan ke dalam botol infus yang sudah juga dikalibrasi 510 ml. Dan dilakukan sterilisasi akhir ya. Jadi untuk infus itu tergantung zat aktifnya juga dan tergantung cara sterilisasinya. Kalau yang untuk materi bahan-bahan di resep ini itu dilakukan dengan sterilisasi akhir. Oke, silakan dipahami sekali lagi untuk etiket wadahnya itu mengikuti saja dari materi yang sebelumnya. Untuk evaluasi juga dituliskan saja dulu seluruh evaluasinya, bagaimana caranya, nanti hanya beberapa saja yang akan kita kerjakan. Oke, semoga video ini bisa membantu memperlancar proses pengerjaan dari laporan sementaranya. Ibu cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.